Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Semoga kabarnya baik dimanapun sahabat berada. Berjumpa kembali bersama saya di Anug Channel yang membahas seputar warung sembako, UMKM, pedagang dan pedagang keliling. Pada kesempatan ini saya akan membuat video tentang keuntungan di warung sembako tanpa modal. Jadi kita mendapatkan untung tanpa kita harus mengeluarkan modal. Beda kalau untuk yang untuk barang-barang yang kita jual itu kan kita ada persentasenya ya. Kita beli di Kulakan, kita jual, kita mendapat keuntungan. Kalau ini keuntungan sampingan lah, keuntungan sampingan di warung sembako. Ada beberapa yang dapat kita ambil dari keuntungan ini. Yang penting kita rajin, kita telaten, pasti mendapatkan pundi-pundi rupiah. Jadi apa saja sahabat? Yang pertama yaitu kita mendapat keuntungan dari kardus bekas. Setiap kita beli Kulakan, seperti saya beli Kulakan di agen atau di pasar, itu pasti bungkusnya itu kalau nggak pakai plastik pasti itu kebanyakan pakai kardus ya. Seperti kardus itu bisa kita kumpulkan. Juga kalau untuk kardus itu bisa didapat dari mie instan, minuman baik yang botol maupun yang cup itu pasti pakai kardus ya. Itu bisa kita simpan, kita kumpulkan dulu. Terus makanan-makanan ringan yang lain juga kebanyakan sekarang pakai karton juga ya, pakai dus, itu bisa kita kumpulkan. Yang kedua, kita bisa mendapatkan keuntungan dari kita pembelanjaan telur ayam. Biasanya kalau kita membeli telur ayam di pasar atau di Kulakan itu menggunakan wadah yang kayak kardus ya. Itu namanya kalau di tempat saya itu ekray. Itu kalau kita rajin, kita kumpulkan, itu bisa bermanfaat atau menjadi pundi rupiah atau menjadi cuan ya. Itu kalau kita kumpulkan itu ekray, itu bisa didaur ulang ke ke penjual telur. Biasanya kalau di saya suka diganti menjadi telur lagi ya. Kita bawa bekas yang itu papan ekraynya, nanti bisa menjadi telur, lumayan lah sahabat. Atau ekray juga kalau di saya itu banyak dicari buat peternak jangkrik. Buat peternak jangkrik itu untuk media petelurnya. Itu bisa menggunakan ekray. Itu biasanya kalau yang peternak jangkrik itu biasanya di kilo, lumayan lah untuk ininya, untuk ekray. Jadi udah dua ya. Yang pertama kardus, yang kedua ekray, yang ketiga botol bekas minuman, botol bekas minuman plastik ya. Itu kayak air mineral atau minuman cup atau minuman gelas ya. Itu kalau walaupun harganya nggak seberapa, tapi kalau dikumpulkan bisa menjadikan pundi rupiah yang cukup lumayan lah. Botol bekas. Yang keempat, kalau ini mungkin agak berbeda ya dari yang ketiga tadi. Itu kita memanfaatkan dari limbah daur ulang ya kalau yang tiga. Yang keempat ini kita sistemnya itu dari jasa atau titipan. Biasanya di warung sembako atau toko kelontong itu suka ada yang nitip barang, nitip dijual ya. Itu kita harus bergembira ya kalau seperti saya yang warungnya sederhana. Kalau ada yang nitip itu sangat beruntung. Ada beberapa keuntungan dari yang menitip
jual. Yang pertama, kita tidak memerlukan modal. Yang kedua, kita tidak memikirkan expire. Yang ketiga, tidak kita barang yang kita bayar itu barang yang laku. Jadi kalau yang nggak laku bisa dikembalikan. Jadi kita nggak ada harus memikirkan perputaran modal. Biasanya kalau yang nitip barang itu persentasenya itu 80-20%. 80% buat yang nitip, terus 20%-nya buat kita yang menjualkan atau warung sembako ya. Kalau di warung saya yang nitip itu sekarang itu ada kerupuk, terus roti, parfum. Itu tergantung apa si penjualnya atau yang nitipnya itu biasanya 3 hari sekali, ada yang seminggu sekali, ada yang juga sebulan sekali. Kalau parfum sih kalau di saya sebulan sekali biasanya untuk pergantian. Alhamdulillah itu juga menjadikan sumber tambahan penghasilan untuk warung sembako. Begitu sahabat ya. Jadi penghasilan di warung sembako itu tidak terpatok dari penjualan kita, tapi ada juga dari hal-hal lain yang kita tidak perlu mengeluarkan modal tapi mendapatkan pundi-pundi rupiah atau cuan ya, sehingga bisa membantu keuangan kita untuk mengembangkan warung sembako. Baik sahabat, mungkin itu yang dapat saya sampaikan sharingnya pengalaman. Mudah-mudahan bisa menjadikan motivasi buat pelaku usaha di warung sembako pemula seperti saya yang belajar ataupun yang mau terjun di bidang perniagaan khususnya warung sembako. Harus semangat, pasti bisa mencapai kesuksesan. Tidak lupa juga saya mohon bantuannya ya untuk channel saya Anug Channel, subscribe, like, serta komen, dan saya ucapkan terima kasih yang sudah mendukung dan selalu support hadir di channel saya. Dan juga kalau ada masukan atau kritik dan saran, saya siap menampung dengan gembira, baik itu warung sembako yang saya kelola ataupun channel saya. Mohon tulis di kolom komentar ya sahabat. Mungkin itu aja perjumpaan kali ini. Saya cukupkan sekian.